melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersukacita pada hari ini melalui perayaan Natal kita, dan Tuhan menyapa kita melalui Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diajak melalui tema perayaan Natal tentang kelahiran Yesus, di mana nas ini menggambarkan begitu sederhananya, begitu ugah harinya, keselamatan kita yang besar itu. Allah yang mulia itu melakukan pekerjaannya, melakukan karyanya dengan cara yang sangat sederhana. Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali perlu bagi kita untuk merenungkan kembali tentang perjalanan rohani kita selama kita mengikuti perayaan Natal dari tahun ke tahun. Apakah sungguh-sungguh dan benar-benar bahwa yang saya peringati, yang saya rayakan setiap Natal, kita jumpai benar-benar Yesus yang lahir, yang datang sebagai juru selamat, yang dikerjakan Allah dengan caranya yang sederhana. Karena seringkali kita memaknai seperti yang saya katakan tadi malam, kalau di Eropa, di Barat sekarang lebih banyak dijumpai, lebih banyak diperkenalkan wajah-wajah Santa Claus dengan topinya yang unik itu, dan juga dengan hadiah-hadiah, ya. Dan ini juga dilambangkan dengan pohon Natal yang sering kita buat di gereja. Natal, pohon Natal yang penuh gemerlap itu dengan kado-kado Natal bohong, karena isinya tidak ada, yang ada hanya box bekas sepatu, lalu dibungkus dengan kertas kado Natal. Dan juga di dalam perayaan-perayaan kita seringkali ini juga kita anut. Coba kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, betapa sakitnya hati ini sebagai pendeta atau sebagai pelayan yang melayani perayaan Natal. Sudah sedemikian rupa disusun liturgi itu dari A sampai Z. Sudah sedemikian rupa dipersiapkan khotbah Natal itu. Dari A berjalan terus acara ini, B, C dan seterusnya dan seterusnya.
sampai amin-amin. Setelah amin-amin, lalu MC berkata apa? Saudara-saudara sekalian, tibalah kita kepada saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu door prize. Jadi liturgi sudah disusun sedemikian rupa, khotbah juga sudah dipersiapkan. Rupanya bukan itu waktu yang ditunggu-tunggu orang yang datang bernatal pada malam hari itu. Yang ditunggu-tunggu apa? Door prize. Jadi perayaan Natal itu sudah identik dengan hadiah. Jadi kita datang ke gereja, lalu kemudian setia menanti sampai acara selesai hanya karena door prize. Tapi kita nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah karena itu kepada kita pada perayaan Natal yang pertama hari ini kita hendak dikembalikan untuk melihat bagaimana cara kerja Allah. Bagaimana cara Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Lewat caranya yang senyap. Lewat caranya yang sepi. Untuk menghadirkan keselamatan bagi kita. Untuk menghadirkan kehidupan bagi kita. Kita kembali kepada nas kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Nas kita hari ini menggambarkan dua sejarah yang berjalan secara paralel. Dua sejarah yang berjalan secara beriringan. Antara sejarah dunia dan sejarah keselamatan. Dikatakan di sana pada waktu itu Kaisar Agustus sedang memerintah. Ya. Kaisar Agustus sedang memerintah di Kekaisaran Romawi. Lalu dia membuat pengumuman supaya setiap orang yang berada di dalam pemerintahannya, di bawah kuasanya untuk kembali pulang kampung, mendaftarkan diri. Atau yang sering kita sebut dengan sensus. Ya. Kaisar Agustus ini dikenal sebagai kaisar yang sangat termasuk otoriter juga. Maka dia membuat sebuah perintah supaya setiap orang disensus, didaftar. Tujuannya apa? Yang pertama, sensus itu dibuat untuk mendata setiap orang yang berada di dalam kuasanya. Lalu dari masyarakat itu bisa dipungut pajak. Jadi tujuan ekonomi. Yang kedua, supaya setiap orang yang berada di bawah kuasanya itu terdata dengan baik. Sehingga jika terjadi pemberontakan bisa dideteksi sejak dini. Di daerah ini ada pemberontakan, oh berarti si anu itu, kelompoknya si anu itu, suku ini itu. Kira-kira begitu. Jadi ada di situ juga persoalan politis dan kekuasaan. Lalu kemudian sensus itu juga akhirnya dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi jalannya untuk menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Mika. Kalau kita mengingat Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, wahai Betlehem, engkau adalah kota yang terkecil di antara kota-kota yang berada di Yuda. Tetapi daripadamulah hadirnya seorang juru selamat itu. Jadi waktu itu Maria dan Yusuf sedang berada tinggal di Nazaret. Jadi kalau tidak ada sensus itu, maka apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika pada Mika pasal 5 ayat 1 tidak akan terjadi. Yesus akan lahir di Nazaret, bukan di Betlehem. Bapak Ibu Saudara-saudara, jarak antara Nazaret dengan Betlehem itu kisar 160 km. Ya. Jadi kalau harus
ditempuh dengan berjalan kaki kira-kira 4 sampai 5 hari. Jadi jika tidak ada sensus itu, maka apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa Yesus akan lahir di Betlehem tidak akan terjadi. Tetapi oleh karena sensus itu, akhirnya Yusuf dan Maria berangkat dari Nazaret ke Betlehem. Lalu di dalam ayat 6 dikatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi Allah memakai kebijakan politis, kebijakan ekonomi dari Kaisar Agustus itu untuk menyatakan, merealisasikan janjinya, merealisasikan nubuatan di dalam perjanjian lama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang mau kita renungkan sebagai kado Natal kita bawa dari perayaan Natal pada saat ini. Yang pertama, bahwa Allah berkuasa, Allah berdaulat di dalam sejarah dunia ini. Allah berkuasa, Allah berdaulat di dalam sejarah dunia ini. Ternyata Allah tidak hanya bekerja lewat mukjizat, menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati, membuat celik mata orang yang buta, membuat kembali berjalan orang yang lumpuh. Ternyata tidak hanya demikian. Allah juga bekerja secara sederhana melalui sejarah dunia ini. Allah juga bekerja lewat keputusan-keputusan politis pemerintah di dunia ini. Lewat keputusan Kaisar Agustus, tapi termasuk juga lewat keputusan Presiden Jokowi kah, Presiden Prabowo kah. Kita mengaminkan itu sebagai anak-anak Tuhan. Allah juga bekerja lewat keputusan-keputusan pemerintah yang demikian. Nah, contohnya misalnya tahun 2024 IMB HKBP Pondok Cabe keluar. Lalu kemudian keluar lagi IMB HKBP Pamulang. Jadi Allah bekerja lewat keputusan politis pemerintah juga. Ya. Jadi gereja yang mereka sudah damba-dambakan 33 tahun bisa terwujud lewat keputusan politis dari seorang pemerintah. Termasuk juga di tengah-tengah bangsa kita. Karena itu menjadi tugas kita juga adalah untuk mendoakan pemerintah supaya mereka diberikan hikmat. Supaya dihadirkan pemerintah yang takut akan Tuhan. Jadi orang Kristen boleh berpolitik, tapi berpolitik secara sehat. Jangan mau dibeli suaranya dengan uang. Karena kita mau supaya dunia ini, bumi ini menjadi lebih baik melalui keputusan-keputusan politis dari para pemegang kuasa. Bahkan Allah juga bekerja melalui peristiwa-peristiwa global di dunia ini. Jadi walaupun sedih rasanya untuk mengatakan ini karena saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana di Sumatera maupun di Aceh. Termasuk juga dengan COVID-19 di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau 2022. Semua peristiwa global itu kita ketahui bahwa melalui kesaksian-kesaksian gereja HKBP terutama. Demikian isi kesaksian itu. Ternyata persembahan pada ibadah minggu pada masa COVID-19 sekalipun tidak diadakan ibadah di dalam gereja, ternyata persembahannya lebih tinggi dibandingkan setelah COVID selesai dan jemaat kembali bergereja ke dalam gereja itu. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita secara sebagai ciptaannya, termasuk juga sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita semua memiliki sejarah dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita yang seringkali sulit kita mengerti
Tetapi satu hal yang pasti, bahwa melalui perjalanan kehidupan kita, baik itu susah atau senang, sehat atau sakit, beruntung atau rugi, sukses atau belum sukses, kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam pengalaman hidup kita untuk membawa kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Firman Tuhan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa kelahiran Yesus itu sesungguhnya merupakan perealisasian janji Allah yang sudah diucapkan beribu-ribu tahun yang lalu. Bahwa Yesus lahir itu sudah berada dalam desain rencana keselamatan Allah. Karena itu kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 3, dikatakan di sana bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular sebagai simbol atau representasi daripada iblis, atau representasi daripada dosa itu. Keturunan perempuan itu. Kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat 20, ayat 25, dikatakan di sana bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan istrinya Maria sampai dengan kelahiran Yesus. Itu artinya bahwa secara gen atau secara darah, manang secara permudaron, sebenarnya tidak ada partisipasi Yusuf. Ya, tidak ada partisipasi Yusuf secara gen, secara permudaron. Tetapi Allah menitipkan bayi Yesus di dalam rahim Maria melalui Roh Kudus. Maka benarlah apa yang dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 itu, bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan dan merancangkan keselamatan bagi manusia itu. Maka dikatakan di situ bahwa keturunan perempuan itu sendiri, keturunan Hawa itu sendiri akan menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Karena itu pertanyaannya, jika tidak ada hubungan darah antara Yusuf dengan bayi Yesus itu, lalu mengapa Yesus dikatakan sebagai keturunan Daud? Jawabannya bahwa Maria juga adalah keturunan Daud. Ya. Jadi tidak ada hubungan secara gen, ya, atau hubungan darah secara permudaron antara Yusuf dengan bayi Yesus itu. Sesuai dengan Matius 1 ayat 25. Karena sama sekali Yusuf tidak bersetubuh dengan istrinya Maria. Karena itu kita katakan bahwa benar-benar bahwa Yesus itu adalah Allah.
yang datang ke dunia ini melalui media, melalui kandungan Maria. Maka di dalam rahim Maria titik temu antara kuasa ilahi dengan sejarah manusia. Maka orang-orang teologi mengatakan Yesus itu adalah benar-benar 100% manusia dari sisi Maria dan 100% dari sisi ilahi sebagai karya Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun banyak orang memperdebatkan dan bahkan tidak percaya, atau mungkin juga di antara jemaat HKBP ada yang masih ragu-ragu tentang keyakinannya, tentang imannya kepada Yesus Kristus, maka kembalilah kepada Alkitab. Maka kembalilah kepada Alkitab. Lantas kita sulit mengerti apa yang disampaikan oleh Alkitab. Memang seharusnya demikian. Karena cara Allah seringkali sulit kita pahami, sulit kita mengerti dengan logika kita, dengan nalar kita. Tetapi pada akhirnya hanya iman kita yang bisa mengerti dan memahami cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Melalui Yesus, Allah menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang hidup di dalam dosa. Allah itu tidak seperti seseorang yang hendak menolong saudaranya, seseorang yang hendak menolong temannya yang sedang tenggelam di dalam kolam, hanya melihat dan menunggu di pinggir kolam itu sampai orang yang tenggelam itu bisa berenang sendiri ke tepi kolam. Tetapi Allah adalah orang yang menolong seseorang yang sedang tenggelam di dalam kolam dengan terjun langsung turun ke kolam itu untuk menggendong orang yang sedang tenggelam itu. Allah melalui Yesus Kristus menolong kita dari kolam dosa dan kematian itu. Allah tidak menunggu kita untuk kembali datang kepadanya, tetapi Allah sendiri datang menjumpai kita, menggendong kita, mengajak kita kembali untuk memperoleh keselamatan itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ke-6 ini sangat penting untuk kita renungkan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saya katakan tadi bahwa jarak antara Nazaret dengan Bethlehem itu ada berkisar 160 km yang ditempuh oleh Maria dan Yusuf berjalan kaki. Biasanya menurut para ibu-ibu, seseorang perempuan atau ibu yang sedang mengandung dengan banyak berjalan kaki akan memudahkan kelahiran anaknya. Maka dokter selalu menyarankan kepada suami yang baik untuk mendampingi istrinya jalan kaki setiap pagi atau setiap sore. Seperti yang dulu sering saya laksanakan bersama Ina. Mudah-mudahan bapak-bapak juga di sini selalu setia mendampingi istrinya pada saat bersalin. Karena banyak juga orang Batak, bapak-bapak atau suami yang dikenal dengan TB. Ya, ama-ama nih halak Batak gudang nindana TB. TB artinya terima bersih. Ya. Jadi istrinya mengandung nggak pernah diperhatikan, melahirkan juga nggak didampingin, ya, kira-kira gitu. Jadi suami yang TB. Jadi Yusuf mendampingi Maria bahkan berjalan sampai 160 km, 4 sampai 5 hari.
Dan itu memudahkan bagi Maria untuk bersalin. Tetapi poinnya bukan di situ. Dari ayat 6, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tibalah waktunya. Ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap pekerjaan Tuhan tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Selalu perbuatan Tuhan, karya Tuhan pas timingnya, sesuai dengan waktunya yang Tuhan rancangkan dan Tuhan rencanakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita mau memasukkan hidup kita ke dalam rencana dan rancangan Tuhan. Karena itulah yang terbaik. Dan kita percaya tidak ada waktu Tuhan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Tetapi selalu pas waktunya. Karena itu dibutuhkan daripada kita kesetiaan. Dibutuhkan juga kesabaran seperti Yusuf dan Maria. Tidak ada tempat penginapan di sana. Yang ada hanyalah kandang domba. Tapi kandang domba jangan kita bayangkan seperti kandang pinahan yang di kampung, bukan itu. Kandang domba yang dimaksudkan di sana dalam bahasa Ibrani disebut Migdol Eder. Itu kandang domba yang seperti hotel bagi domba atau bagi keledai. Jadi di situ dombanya bermalam, di situ juga kendaraannya parkir. Apakah kendaraan mereka? Kendaraan mereka adalah keledai. Jadi di situ dombanya bermalam, di situ juga kendaraan keledainya berparkir, dan boleh juga orang-orang gembala itu tidur-tidur di situ. Kira-kira seperti itu telah tempat Maria dan Yusuf bermalam pada malam itu, dan Yesus kemudian terlahir di sana. Dibutuhkan kesetiaan di situ. Dibutuhkan kesabaran di situ. Dibutuhkan juga kerendahan hati di situ. Karena itu kandang domba yang tadinya tidak disukai orang, kandang domba yang tadinya tidak ingin dikunjungin orang, melalui kelahiran Yesus, kandang domba itu menjadi simbol kemuliaan, simbol kebahagiaan, simbol sukacita di seluruh dunia. Karena itu termasuk juga ya pernak-pernik Natal adalah kandang domba. Karena itu jika kita setia, jika kita sabar untuk direndah oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, pada akhirnya yang tadinya tidak diinginkan, yang tadinya tidak disukai, yang tadinya dibenci, yang tadinya hina, yang tadinya merasa hidupnya rusak, pada waktunya Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa kembali muliakan, dan melalui orang-orang yang setia dan sabar itu rencana Tuhan hendak dilaksanakan supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi terang bagi yang lain. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang diperdengarkan pada ibadah sukacita kami pada pesta Natal yang pertama hari ini di tahun 2025. Melalui firman Tuhan ini kembali kami diingatkan untuk merenungkan kesederhanaan cara Tuhan berkarya, mendatangkan karya besar dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan dan kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami, bukan menunggu dan menanti di sorga, tetapi Engkau datang turun ke dunia ini untuk menggendong kami, mengangkat kami dari lumpur dosa itu, untuk Engkau selamatkan menjadi anak-anak-Mu. Sukacita kami juga melalui perayaan Natal ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau telah mengangkat kami dari kehinaan kami, dari keberdosaan kami. Dan kami tahu setiap rencana rancangan Tuhan tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Semuanya
sesuai dengan waktu yang Tuhan telah rencanakan dan rancangan. Kami tahu juga Tuhan, Engkau memiliki rancangan-rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Engkau bekerja di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Karena itu, baik sedih, gembira, sehat, sakit, beruntung, rugi, sukses, ataupun belum sukses, kami tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Itulah yang memberikan semangat yang baru bagi kami menjalani kehidupan kami, agar kami Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan kembali dari perayaan Natal ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru, dengan semangat yang baru, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.